Lovers, juara dunia catur Magnus Carlsen kembali dikalahkan oleh bocil dari Prindavan. Kali ini pecatur berusia 16 tahun, Ventakes Pranav mengalahkan Magnus Carlsen. Ventakes Pranav juga menjadi Grandmaster di tahun 2022, teman-teman. Nah, kita coba saksikan kenapa nih nomor 1 dunia bisa kalah di turnamen terbaru Title Tuesday Blitz Februari 28 LED 2023. Pranav memegang bow putih dengan kontrol waktu 3 menit memulai dengan langkah E4. Magnus menjawab dengan E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez opening dipilih oleh Pranav. Magnus A6, putih gajah 4, hitam kuda F6. Kemudian putih rokade pendek, hitam gajah E7, putih D3, hitam B5, putih gajah B3, hitam lakukan rokade dan putih kuda C3. Yap, untuk menguasai petak D5 itu yang diinginkan oleh putih. Kenapa dia memainkan langkah kuda ke petak C3, teman-teman. Magnus Carlsen merespon dengan langkah D6. Kemudian putih A3, hitam H6, putih H3, mencegah gajah ke petak G4. Kemudian Magnus Carlsen benteng B8, putih gajah E3, hitam benteng E8, putih benteng E1, hitam gajah F8. Putih membongkar dengan D4. Hitam memukul pion D4. Kuda memukul pion D4. Hitam gajah B7. Ya, pertarungan di petak center terjadi di langkah ke-14 ini. Kemudian Pranav melakukan langkah menarik dengan berani memanuver kudanya ke petak F5, mengarahkan ke raja di petak G8, teman-teman. Usianya boleh muda, bos, 16 tahun, tapi keberaniannya untuk menyerang nomor 1 dunia bukan perkara mudah. Kuda F5, hitam Magnus Carlsen kuda E5. Yap, Magnus menolak untuk memukul pion E4. Apa yang akan terjadi bila pion dimakan? Maka menteri G4, ancaman ke raja. Dengan ide kuda memukul pion H6 juga sudah ada. Gajah mengintip dari tadi di petak B3. Ini bahaya, guys. Magnus tidak mau ambil resiko, dia kuda E5, putih F3, hitam C5, putih gajah F2. Magnus coba meredam kekuatan gajah terang. Putih gajah tarik mundur. Hitam membongkar dengan D5, putih F4. Hitam kuda G6, putih menyerang kembali dengan E5. Hitam kuda E4. Ya, teman-teman, seharusnya di sini Magnus unggul apabila dia memainkan langkah D4, teman-teman, untuk berani mengorbankan pion, tapi dengan tujuan mengaktifkan gajah. Apabila putih memakan dengan kuda, maka hitam di sini akan kuda memukul pion F4. Seberani itu karena ada ancaman di petak G2, guys. Jadi kalau dimakan F6, maka hitam akan melanjutkan dengan menteri F6. Ya, ini pertukaran yang seimbang dan saya rasa putih tidak akan berani memilih variasi ini. Dengan kontrol waktu, permainan catur kilat. Ya, tapi Magnus melakukan kesalahan dengan kuda E4 membuat Pranav unggul dengan pertukaran kuda dan kemudian menteri G4. Kemudian hitam menteri D2, putih gajah E3, pion dimakan. Putih fokus menyerang benteng E2. Hitam menteri A4, putih benteng F1. Hitam benteng BD8. Disinilah serangan dari Ventakes Pranav dimulai dengan, teman-teman, dengan kuda mengorbankan di petak H6. Boom! Pion memukul kuda, putih F5, hitam gajah C8, putih E6. Indah sekali, teman-teman. Yap. Kemudian hitam benteng D1, putih memukul pion F7. Boom! Raja F7, menteri G6, raja E7, putih menyerbu raja dengan gajah C5, G8, gajah B6, raja D7. Kemudian putih langkah sunyi B3. Tujuannya adalah untuk, ya, pertukaran benteng. Kemudian hitam memukul pion B3, benteng D2. Magnus 35 langkah menyerah. Kenapa? Ya, gimana cara nyelamatin rajanya, guys? Gajah D6 akan dimakan oleh menteri skakmat, raja petak E7, maka putih akan lanjutkan dengan skakmat gajah C5. Apa kesalahan Magnus? Kesalahan Magnus tadi, teman-teman, di middle game dia tidak mengorbankan pion. Apa komentar kalian buat game ini, teman-teman? Apakah ini tanda-tanda prime-nya Magnus sudah mulai luntur? Coba
Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Follow aku di TikTok dan follow aku di Instagram guys.